Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Anak-anakku yang berbahagia, materi kita pada kesempatan ini adalah tentang perawatan jenazah. Apa hukum merawat jenazah? Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua akan berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai yang namanya mati, dan bahwasanya pada hari kiamat akan disempurnakan balasan bagi kamu. Ketika itu, siapa-siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah berjaya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terperdaya. Yang pertama yang menjadi fardu kifayah terhadap jenazah adalah memandikan. Ada yang menjadi syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama adalah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang kedua, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga tentunya adalah beragama Islam. Dan syarat-syarat orang yang memandikan, yang pertama tentulah muslim, berakal dan balik. Kemudian berniat memandikan jenazah. Kepribadiannya jujur dan salih, terpercaya amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Bagi jenazah laki-laki, yang memandikannya adalah laki-laki, dan bagi jenazah perempuan, yang memandikannya adalah perempuan, kecuali suami istri atau mahram. Bagaimanakah cara memandikan jenazah? Yang pertama adalah jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, seperti meja yang panjang dan di tempat yang tertutup. Siapkan air secukupnya. Disunnahkan air tersebut dicampur dengan daun bidara ataupun sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Jenazah kemudian diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Kemudian mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya, yaitu caranya dengan mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan. Bersihkan gigi-gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunnahkan pada hitungan yang ganjil. Kemudian mewudukkan jenazah
lalu dikeringkan badan jenazah dengan handuk. Yang kedua yang menjadi fardu kifayah terhadap jenazah adalah mengkafani jenazah. Batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki dan perempuan adalah selembar kain yang dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Tapi batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis, dan bagi perempuan adalah 5 lapis yang terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Bagaimanakah tata cara mengkafani jenazah? Yang pertama adalah disiapkan tali yang akan digunakan untuk mengkafani, jumlahnya adalah ganjil. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah adalah yang lebih lebar dan luas. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan diletakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang si mayit yang terdiri dari hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur dengan kapas. Bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Simpulkan tali, diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Yang ketiga adalah yang menjadi fardu kifayah terhadap jenazah adalah mensolatkan. Siapakah yang paling utama untuk mensolatkan jenazah? Adalah yang pertama orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik ataupun tidak ahli bid'ah. Yang kedua adalah ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal si jenazah. Yang ketiga adalah orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Yang keempat anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Yang kelima adalah keluarga terdekat. Dan yang keenam adalah kaum muslimin seluruh. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Tapi kalau jenazahnya perempuan, maka posisi imam berdirinya sejajar dengan perut. Bagaimanakah tata cara sholat jenazah? Yang pertama adalah berniat, yaitu niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman billahi ta'ala. Kalau dia perempuan, maka kata hadza diganti dengan hadhihi dan mayyiti diganti dengan mayyitati. Dalam solat jenazah terdiri dari 4 takbir. Setelah takbir yang pertama, bacaannya adalah membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan takbir yang kedua, lalu membaca sholawat Nabi. Setelah selesai dilanjutkan dengan takbir yang ketiga, lalu membaca doa kepada si jenazah. Sependek-pendeknya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu dilanjutkan dengan takbir yang keempat, lalu membaca doa terhadap si jenazah, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sependek-pendek. Kemudian bersalam. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Kalau dia jenazahnya perempuan, dalam takbir yang ketiga
membaca doa kepada si jenazah, kata lahu diganti dengan laha. Begitu juga dengan bacaan doa pada takbir yang keempat, katahu diganti dengan ha. Dan yang keempat, yang menjadi fardu kifayah terhadap si mayit adalah menguburkan. Sunnah dalam menguburkan yaitu menyegerakan, dan disunnahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi dengan liang lahat. Disunnahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke liang kubur secara perlahan. Tata cara menguburkan jenazah. Jenazah diangkat perlahan-lahan, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanannya bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikatnya dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temalinya pun sudah dilepas, lalu ditutup dengan kafan. Setelah itu keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah. Yang pertama, yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Dan hendaklah makam itu ditinggikan kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar wa Nakir. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Lain waktu kita akan melanjutkan kembali, yaitu tentang takjiah dan ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.